Janjane sebenarnya otak itu organ yang seperti apa sih, Dok? Kan memang setiap organ itu kan punya fungsi masing-masing dan punya sel-sel penyusun yang berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau otak itu seperti apa? Monggo, Dok, silakan. Ya, oke, semuanya ya, udah oke. Salam bahagia, salam sehat, salam sejahtera. Jadi kalau pertanyaannya otak itu apa? Yang pertama, otak itu hanya dimiliki oleh binatang. Nah, ya kan itu. Kalau ya binatang. Jadi di luar binatang itu ya nggak ada. Misalnya tumbuhan gitu ya, tumbuhan nggak punya otak gitu. Apalagi perasaan ya. Ngomong perasaan itu kan otak. Itu. Otak ini ya, segala macam jenis kerja otak itu ya hanya dimiliki oleh binatang. Dan itu binatang-binatang tertentu ya, tidak semua binatang. Misalnya serangga gitu. Serangga itu kan binatang gitu ya. Binatang invertebrata atau binatang yang tidak bertulang belakang. Tidak punya otak sih, jangkrik, kecoa, terus semuanya orang-orang nggak ada utek. Orang-orang nggak punya utek itu. Mereka punya sistem saraf yang berbeda gitu ya. Sistem saraf sudah punya saraf itu apa namanya serangga itu insekta itu sudah punya gitu. Tapi pada binatang-binatang yang lebih kompleks itu akhirnya secara evolusioner itu muncul itu, karena binatang-binatang awalnya itu sebelum binatang bertulang belakang itu muncul, yang ada adalah serangga itu. Sekarang ini Wim ya, kalau dikumpulkan itu dikumpulkan serangga jauh lebih banyak daripada binatang-binatang apapun gitu ya, digabung lah ya. Jadi ya biomasa itu kalau misalkan serangga sak dunia dikumpul gitu ya, ditimbang beratnya dengan binatang-binatang lain selain serangga itu kumpul, masih banyak serangga itu paling banyak. Jadi serangga ini pernah ya, suatu saat itu bumi itu dihuni serangga gitu ya nggak apa-apa, itu masa lalu gitu ya. Nah, sekarang pun ya serangga itu masih mendominasi dalam jumlah bebat biomasa ya, berat biomasa itu serangga paling banyak. Nah, serangga itu punya sistem saraf, tapi tidak punya otak, gitu ya. Sarafnya namanya susuran saraf tangga tali, gitu ya. Itu sarafnya. Tujuannya apa? Sebetulnya sistem saraf pada binatang-binatang itu semuanya sama, gitu ya. Matanya kalau kita melihat misalnya mata pada serangga, mata pada lalat misalnya, atau capung, gitu. Namanya mata paset, gitu. Mata paset itu. Mereka hanya perlu digunakan untuk penunjang kehidupan. Jadi ya merespon lingkungannya itu dengan cepat. Jadi tujuannya sistem saraf dalam hal ini otak ya, termasuk otak pada binatang itu. Binatang itu bisa bergerak cepat banget gitu ya. Bergerak cepat dengan rangsangan yang sedikit. Misalnya pada saat laron itu melihat terang, dia marani langsung gitu ya, marani. Loh, Pak, kalau misalnya binatang kehidupan lain bisa nggak marani sesuatu itu? Bisa gitu ya. Misalnya flagellata itu binatang sel satu ya. Sel satu. Kan pinter Mim. SMP Dok ya, SMP itu ya, flagellata gitu ya. Flagellata itu misalnya dia kan punya cambuk ya. Punya cambuk. Tujuannya untuk menggerakkan. Gitu ya. Apakah mereka punya saraf? Tidak, tapi mereka punya yang namanya sensor. Misalnya flagellata itu dia berenang mencari glukosa gitu. Kok bisa? Iya, sederhana itu. Jadi algoritmanya itu sederhana. Kalau dia itu misalkan dari tempat yang glukosanya tinggi ke glukosanya rendah itu, sensornya itu langsung bilang
balik badan langsung gitu. Jadi aturannya sederhana. Kalau kemudian mengarah ke arah yang kadar glukosanya lebih rendah, langsung balik itu. Flagelatanya mencambuknya ke arah sebaliknya itu. Kenapa demikian? Itu yang itu yang dikendalikan oleh gen gitu ya. Gen. Kenapa? Jadi kalau misalkan trypanosoma sampai flagellata itu flagellata yang kemudian mempunyai kemampuan atau mempunyai respon kalau dia itu ke arah glukosa yang lebih rendah, dia itu terus balik badan dan itu didrive oleh gen, maka flagellata yang ini akan lebih gampang hidup ketimbang flagellata yang tidak berperilaku demikian gitu. Nah, sifatnya diturunkan, sementara flagellata yang tidak punya sifat seperti itu mati. Dan karena mati dia tidak bisa menurunkan sifatnya. Jadilah penuh dunia itu dengan flagellata yang mempunyai aturan kayak gitu. Nah, tapi ini bukan sistem saraf itu. Ini hanya sensor aja, reseptor sederhana. Nah, pada binatang itu sensornya lebih tinggi gitu ya. Lebih kompleks, artinya dia itu misalnya capung gitu ya. Capung itu matanya mata faset itu. Capung itu nggak perlu bisa dia itu melihat pemandangan indah, nggak perlu. Gitu. Tujuannya binatang itu ya semua kehidupan tujuannya bagaimana mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan. Semua yang namanya kehidupan itu mempunyai kemampuan untuk itu. Ya, entah kemampuannya rendah atau ringan. Kalau kemampuannya rendah ya gampang dia akan punah. Tapi kalau mati dan punah. Tapi kalau enggak, ya dia bisa bertahan hidup lebih lama. Ya, tumbuhan itu. Gimana perilaku tumbuhan? Perilaku tumbuhan misalnya, perilaku tumbuhan yang hidup di tempat yang sulit air, misalnya di gurun, tempat yang tandus ya, di gurun atau ya yang curah hujannya rendah gitu ya. Maka yang tersisa selama ratusan ribu bahkan jutaan tahun adalah tumbuhan-tumbuhan yang memang tempatnya di situ dia hanya memerlukan sedikit air, kaktus misalnya gitu ya. Ya, itu karena dia bisa secara evolusioner dia bisa mengurangi penguapan. Jadi dia bisa menyimpan air dalam tubuhnya meskipun nggak ada hujan ya kok bertahun-tahun. Nah, itu kayak gitu. Itu adalah kehidupan. Nah, sistem saraf yang akhirnya berkembang sebagai otak itu sendiri memberikan kemampuan yang unik kepada binatang. Ya itu tadi, merespon dengan cepat. Misalnya capung tadi itu, begitu ada bayangan, lari aja dia langsung terbang pokoknya. Gitu ya. Dia terbang. Dan terbangnya capung itu mengarah ke arah yang tidak ada bayangan di depannya. Jadi nggak ada capung nabrak wit itu gak ono Wim gitu ya. Begitu tidak dia misalnya nggak ada gitu. Capung nabrak wit nek nabrak koco gitu ya. Iya. Ya nabrak koco ya, tapi kalau nabrak wit itu enggak itu. Karena di depannya itu tidak ada bayangan, dia terus itu. Tujuannya itu merespon lingkungan dengan cepat supaya dia selamat gitu. Makanya kalau ini aku dulu pernah punya pertanyaan, itu kenapa ya? Kalau malam itu, mbombian zaman biyen ono strongking, kon sik menangis strongking itu. Strongking, Petromak gitu. Petromak ya. Nah, lampu Petromak. Iya. Entah itu lampu Petromak, entah itu lampu biasa ya. Iku ngengat ya pijer itu, ngengat malam itu. Dia itu kok mesti makin lama makin ngengat itu dia mau nyeri tapi tambah terus nabrak gitu ya. Lampu itu yang terus nabrak, terus ada mana nabrak. Apa yang dicari oleh mereka itu ya? Apa? Ngapain itu ngengat itu? Perilaku itu tentu tidak menguntungkan dia. Misalnya ada Petromak, dia muteri Petromak, akhirnya nabrak Petromak. Ya. Redak nabrak, kadang-kadang ya gosong langsung mati. Kan akeh nyamuk yang nyedek-nyedek terus mati gitu. Nah, tuh rupanya sebetulnya cahaya itu bagi ngengat itu
adalah alat navigasi itu. Ini ada di buku. Bukunya itu sudah lama, itu buku cetakan tahun 72. Itu perilaku ngengat yang seperti itu nabrak Petromak itu ternyata sudah diketahui sejak lama. Jadi ya ngengat itu dia itu terbangnya kan malam. Ngengat itu kan binatang malam. Binatang malam. Iya, malam hari. Nah, malam. Nah, dia itu terbang itu menggunakan bulan sebagai alat navigasinya itu. Kalau kamu berjalan, kamu jalan itu bulan itu sebelah kananmu ya sebelah kananmu terus arahnya tetap gitu ya. Terus, bulan ya. Bulan, jadi kamu jalan. Nah, ngengat juga begitu. Dia terbang, dia sejajar dengan arah bulan yang dia mau. Misalkan bulannya di sini, dia jalan ke sana. Nah, gini ya. Nah, itu. Nah, pada saat dia melihat sumber cahaya yang lain gitu ya, sumber cahaya Petromak, lampu, pada saat dia terbang, loh, kok nang burine gitu ya, nang burine dia terbang begini nang burine, dia akan mengkoreksi jalannya supaya dia tetap di sebelah kanannya. Loh, makin lama koreksinya makin ekstrem, akhirnya nabrak gitu. Nah, itu, nah ngengat sendiri nggak akan pernah belajar. Itu adalah kemampuan yang diturunkan melalui gen selama turun temurun. Ngengat itu tidak akan memberitahukan ke anaknya, "Leh, ojo runu, iku Petromak." Ya enggak. Itu menungso ning ngono itu ya. Nah, itu adalah kehidupan kita gitu. Otak kita itu awalnya seperti itu. Nah, saraf juga gitu. Nah, pada binatang-binatang yang makin kompleks itu, otaknya berkembang. Misalnya sekarang ikan udah punya otak, gitu ya. Tapi otaknya nggak seperti kita gitu ya. Terus lebih tinggi lagi misalnya katak gitu. Katak punya otak, tapi tidak seperti kita gitu. Tapi itu perkembangan yang lebih awal gitu. Nah, pada saat sudah menjadi reptil gitu. Nah, makin menyerupai, makin mendekati gitu ya. Nah, reptil-reptil itu yo kadal, yo apa mana yo, boyo, yo nyambe, yo bulus, ulo, ulo. Otaknya itu adalah otak yang namanya otak kita yang otak tengah gitu. Otak tengah kita itu adalah otak reptil gitu ya itu. Nah, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya berarti mereka sudah punya emosi. Gitu ya, karena yang namanya mengembangkan emosi itu ikan juga punya emosi gitu. Dia sudah mengembangkan emosi di otaknya gitu ya. Emosi itu. Coba, ikan tuh bisa marah? Bisa. Itu menunjukkan punya emosi gitu ya. Menunjukkan punya emosi gitu. Apalagi PT kan unggas punya emosi. Gak percaya? Kamu kalau PT pas netes, lagi cedek ono, dikabluk kon. Dia punya emosi gitu ya. Dia punya emosi. Nah, itu otak pada binatang itu pada awalnya adalah untuk mengembangkan emosi. Dan emosi itu adalah kemampuan otak paling awal, dan itu sangat efektif untuk mempertahankan hidup gitu ya. Sangat efektif. Emosi itu kan, emosi itu pada saat awal otak ya di perkembangan awal, emosi dikembangkan cuma satu, untuk dua hal, mengenali predator dan mengenali mangsa gitu ya. Nek ono predator melayu, nek ono mangsa lari. Beren itu. Jadi kalau ada predator lari, kalau ada mangsa kejar, dapatnya. Kejar. Nah itu. Itu sama. Jadi ya misalnya otak pada apa ya gampangnya celeng lah ya wis celeng gitu. Celeng. Apa ya misalnya rubah. Otak pada rubah gitu ya. Pada saat dia melihat bayangan itu, dia yang dipastikan bayangan itu apa gitu. Begitu bayangan itu harimau atau singa, dia akan lari gitu. Dia akan lari. Nah, kalau bayangannya itu misalnya
wah iki anu iki apa jenenge PT iki ngono. Ya, musang apa serigala atau rubah akan mengejar ayam itu. Ya, jadi adalah nah kalau misalnya yang lebih epik lagi adalah misalnya tadi celeng tadi itu. Celeng itu kalau melihat bayangan misalnya iki singo tapi singone cilik gitu ya ini. dia bisa dia bisa ngitung secara emosional tuh dia ngitung dia lari atau melawan itu hitung-hitungan dan hitung-hitungan emosional ini adalah hitung-hitungan yang cepat kecepatannya 50 nanodetik gitu ya memutuskan otak kita memutuskan jadi otak kita itu sejak dulu itu memutuskan lari atau tidak itu dalam waktu 50 nanodetik ya kemampuan ini atau kecepatan ini penting kalau kita hidup di dunia liar karena respon yang terlambat artinya adalah mati gitu mati gitu ya. Nah, itu pentingnya yang namanya otak emosi gitu ya otak emosi penting banget itu untuk mempertahankan kehidupan kita gitu ya nah otak emosi ini entah itu kita itu lari atau kita melawan gitu ya ini ya contohnya pada celeng aja misalnya pada celeng gitu ya. Begitu dia lihat bayangan, dia bisa otaknya dalam waktu 50 nanodetik akan memutuskan lari atau melawan gitu ya. Dan ini masuk dalam memorinya dia gitu. Memorinya apa? Ya itu tadi memorinya. Kalau binatang itu kecil, misalkan cita itu kan kecil itu. Cita itu kecil. Kalau satu lawan satu, tidak berani kita itu lawan celeng gede itu, sundang ya mati gitu ya. Nggak bisa itu. Tapi kalau misalkan singa gitu ya, atau harimau itu celeng ya melayu gitu ya. Nah itu yang mendasari cara kerja otak itu ya. Itu cara kerja otak. Jadi ini sederhananya cara kerja otak itu yang pertama. Karena kita mengembangkan yang namanya otak emosi. Otak emosi itu apa? Mengenali pola dan merespon pola itu dengan cepat. 50 nanodetik. Itu adalah otak emosi. 50 nanodetik. Misalnya, Wim, kon tahu kepleset, Wim? Tahu kepleset? Tahu kepleset? Tahu nggak kon kepleset? Nah, kadang-kadang kepleset itu langsung, ya, kepleset itu kamu langsung mencari jalan nggak sido tiba gitu. Itu bukan refleks. Itu bukan refleks. Itu adalah memori otak di otak emosi. Jadi kita itu tahu apa yang membuat kita tidak jatuh gitu ya. Itu rekaman. Nah, makanya kalau anak kecil kepleset, itu akeh tiboe gitu. Tapi kalau orang dewasa kepleset, dia bisa bergerak spontan dan tidak jadi jatuh. Ataupun kalau jatuh tangannya ceklan opo gitu. Itu bukan refleks gitu. Itu seperti yang dilakukan pemain bulu tangkis. Itu dilatih supaya gerakan-gerakan itu masuk dalam memori di otak kita dan otak kita dalam waktu 50 nanodetik gitu. 0,05 detik itu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Itu. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan itu yang namanya otak. Nah, itu adalah otak emosi gitu. Nah, kehidupan kita ini 95% bahkan 99% lebih itu dikendalikan oleh otak emosi. Meskipun kamu ini misalnya ini kayak tadi, kamu merasa misalnya ada yang salah dengan kameramu gitu. Ada yang salah dengan kameramu. Kamu mencoba membenarkan. Keputusanmu itu adalah keputusan rasional. Tapi kamu menggerakkan tangan ke situ itu adalah keputusan emosi gitu. Kayak kamu, kalau kamu pertama kali kecil itu bawa baki, nampan, iso nggak? Ya. Iso, nggak bisa gitu. Untuk bisa kamu latihan, kan gelasnya gak kocek-kocek ya apa carane gitu. Begitu kamu satu kali itu megang yang namanya iku apa jenenge? Nampan itu. Nampan dan
gelasnya itu nggak kocek, kamu akan ingat caranya supaya gelas nggak kocek itu gimana itu. Itu dimasukkan dalam otak emosi namanya. Nah, ini kita ngomong otak ya, otak emosi. Nah, jadi pergerakan atau perilaku kita sehari-hari itu jauh lebih banyak, 99% lebih itu pasti diikuti atau selalu di-drive oleh otak emosi, kecuali hal-hal yang bersifat baru, misalnya gini. Oh niki iki jam piro, Mas? Saiki jam piro iki? Jam setengah songo tuh. Jam setengah songo. Setengah songo. Yeah. Jam setengah songo. Terus kon lali itu. Oh iya yo gitu. Oh iya. Anu iki apa jenenge? Aku mau godhog puung lali. Putus-putus, Dok. Apa? Ya putus enggak lah. Aduh, aku godhog puung gitu ya. Godhog puung lali kon gitu. Nah, kon terus melayu nang pawon itu. Keputusan kamu matikan kompor itu keputusan rasional itu. Tapi kon ngadeg melayu itu gak mbok pikir melayu. Sikilmu melayu ping piro kon. Kamu melangkahkan kakimu berapa kali kamu nggak mikir, terus otomatis saja. Nah, itu adalah kerja otak emosi. Nah, itu yang namanya otak kita itu karena kita itu kalau kita manusia ini ya sadar gitu ya, sadar sehingga keputusannya itu kalau sadar itu keputusan rasional jadi memungkinkan. Kalau nggak sadar nggak mungkin gitu. Kalau kamu nggak merasa kamu ada, apa Wim? Oh, nggak apa-apa. Ya silakan itu. Kalau kamu tidak merasa dirimu ada, kamu tidak mungkin mengambil keputusan rasional itu. Nggak mungkin, misalnya orang ngelindur, kan tahu ngelindur ya? Tahu? Yo, tahu. Takono makmu, kan tahu ngelindur apa enggak gitu. Biasanya dulur sing ngerulai yo. Pada saat kon ngelindur kan orang-orang ini nggak sadar, kamu nggak sadar kalau kamu itu melawan sesuatu, bener nggak itu? Nggak tahu, wong turu kok. Oh, orang kamu tidur kok. Nah, pada saat itu full kamu itu dikendalikan otak emosi, otak rasionalmu nggak ada. Meskipun kamu jalan-jalan, melaku nang pawon, ngelindur ya bangkrong, itu dikendalikan oleh otak emosi itu ya. Itu. Nah, otak emosi ini sebetulnya senjata bagi kita untuk mempertahankan diri, hidup itu. Ya. Bertahan hidup. Nah, sampai saat ini kan kita tahu bahwa otak kita itu ya nggak rasional amat gitu ya. Rasional, kon lek ngomong rasional tuh tambah ngawur gitu. Karena akhirnya yang namanya logika itu ya, belajar ilmu mantik itu, logika itu tidak selalu rasional gitu. Tidak selalu rasional logika ya. Logika nih tidak selalu rasional logika. Nah, logika itu adalah ngomongnya runut itu. Ya, ngomongnya runut, tapi belum tentu yang runut itu masuk akal atau rasional misalnya. Misalnya gini, kemarin, runut banget. Kemarin, aku pergi ke sungai. Aku melihat buaya dan harimau ngomong-ngomongan. Mereka akan mengepung kita dari dua arah. Dari arah hutan dan dari arah sungai. Runut ini gitu. Orang tahu bahwa buaya di sungai, itu. Terus kemudian harimau ada di hutan. Mereka akan menyerang kampung kita, gitu ya. Buaya akan dari sungai, harimau akan dari hutan. Ini kayaknya runut ini, gitu ya. Logikanya jalan itu. Tapi tidak masuk akal. Mau ono yang jenenge apa? Harimau ngomong-ngomongan mbak iku gitu. Tetapi enggak ono. Ya, tapi logika jalan berpikiran atau alur ngomong yang runut itu belum tentu rasional itu. Enggak masuk akal gitu. Enggak masuk akal. Nah, cerita-cerita, narasi-narasi yang akhirnya kita buat itu
nggak masuk akal kabeh itu. Nggak masuk akal kabeh. Tapi karena itu sudah menjadi yang namanya realitas dalam kehidupannya, meskipun itu realitas intersubjektif itu dianggap kebenaran itu. Logika yang runut misalnya kamu percaya ambek Nyi Roro Kidul itu ya. Ya. Misalnya ini kamu percaya sama yang namanya ada penguasa pantai selatan yang namanya Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu anaknya Ratu Kidul gitu. Nyi Roro Kidul itu Nyi Blorong gitu ya. Jadi Nyi Blorong itu Nyi Roro Kidul itu gitu ya. Nah ini pun kan kok bisa orang tahu yang namanya Nyi Blorong itu anaknya Ratu Kidul. Sing lairno sapa bidane sapa kan gak ero. Kon mosok ono iku lho Nyi Blorong itu lahir pada iku ya Jumat Kliwon gitu. Lho kok ngerti kon gitu. Lahirnya netese kok Jumat Kliwon. Iku duwe duwe apa jenenge? Duwe akte kelahiran ta? Kan enggak gitu ya. Tapi runut ceritanya. Runut bahwa yang namanya Ratu Kidul itu punya anak yang namanya Nyi Blorong. Nyi Blorong duwe adik lagi namanya Endang Cuwiri gitu ya. Endang Cuwiri itu nunggu gunung Gunung Merapi lho. Kok ngerti-ngerti ini lho. Tapi kalau selama kamu berbicara tentang yang namanya konstelasi hantu-hantuan nang Jawa iki, bahwa yang namanya segala sesuatu yang terjadi di Laut Kidul itu adalah kehendak dan restu dari Nyi Blorong, dan yang kalau misalkan gunung Merapi watuk-watuk itu mesti ono hubungannya ambek Endang Cuwiri gitu. Kalau kamu ngomong kelihatan runut, tapi tidak masuk akal gitu. Makanya meskipun yang namanya apa yang dilakukan oleh oleh siapa dulu? Mbah sopo? Sing penunggu iku lho, penunggu Merapi. Mbak Marijan itu orang akan ada yang membenarkan bahwa Mbak Marijan itu bisa berkomunikasi dengan Endang Cuwiri bareng. Loh, ya kan? Yang penting runut itu, meskipun nggak masuk akal gitu. Nah ini kalau kita berbicara mengenai perkembangan otak kita, pada akhirnya otak kita itu karena kita mengenal bahasa, terus kemudian menyimpan perbendaharaan kata dan perbendaharaan kalimat, akhirnya kita mempunyai narasi yang sangat tidak terbatas. Banyak dan tidak terbatas. Narasi itu tidak terbatas. Kenapa? Saking kreatifnya manusia itu mengada-ada. Gitu. Kreatif manusia ini. Contoh. Kamu nggak kenal lah dulu, kalau kamu lahir tahun 60, kamu nggak bakal kenal yang namanya pocongan. Pocongan belum ada tahun 60 gitu ya. Gak ono, mun takokno lah mbahmu lek sik ono ya. Wis ra ono, bapakmu sing tak lahir tahun 50 tahun 60 ono pocongan. Gak ono. Tahun 60 itu belum ada pocongan, belum ada gitu. Belum ada. Pocongan itu hantu 70 gitu ya. Hantu tahun 70. Tapi sekarang kita punya narasi yang luar biasa banyaknya tentang pocong itu sendiri gitu. Bayangin ya. Terus kemudian kira-kira sejak 3 tahun yang lalu di Twitter itu ada orang menceritakan, ngarang lah itu ya, tentang pengalamannya pada saat KKN gitu. Nah, sekarang itu jadi film gitu ya. Aku bisa dok karo kuwi. Loh lah iya. Loh, kamu gak perlu mesok ya kamu gak ya, aku dewe ya mesok. Tapi ya inilah bagaimana manusia itu menciptakan narasi. Iya, narasi gitu. Narasi. Kalau kamu melihat Twitternya ini anak cerita, itu sederhana. Begitu jadi film, keren banget ini film gitu ya. Iya. Artinya itu orang itu bisa takut, bisa merasakan sensasi yang luar biasa, ditambahi dengan visual dan audio efek suara yang bagus, efek suara jadi lebih spektakuler. Nantinya ini cerita desa KKN itu akan berkembang, itu ada 3 versi akan berkembang menjadi mazhab yang lain macam-macam gitu ya. Sama misalnya Das Gelondong itu adalah hantu yang kepala tok gitu ya, Tapi mazhab
atau aliran das gelondong itu macam-macam. Das gelondong sing ono tangane, nang tangane ono jenenge Banaspati. Lho kok ngerti ngono ya. Jadi orang itu akhirnya mengembangkan hantu itu sendiri. Hantu makin lama makin banyak ya. Hantu itu makin lama makin banyak. Kalau Tuhan ya, kalau hantu itu makin lama makin banyak gitu. Kalau Tuhan makin lama makin sedikit itu. Makin sedikit Tuhan itu mau dari banyak atau jadi 2, jadi 1. Enggak tahu kapan habisnya itu. Enggak tahu itu ya. Itu ono jong guyu. Ya, ini adalah bagaimana cara kerja di otak kita itu yang namanya menyusun narasi. Nah, manusia ini karena kita ini hidup ya di era yang namanya 10.000 sampai 12.000 tahun setelah peradaban, ya narasi yang kita bentuk itu luar biasa banyaknya dan kita tidak bisa lepas dari narasi itu. Mbok kamu itu nggak percaya tentang misalnya nggak percaya apa yang hal tahayul, kamu tetap percaya narasi itu. Contoh ini ya, contoh. Aku lah gak percaya memang ambek lelembut periprayangan Banaspati tetean engklek-engklek ilu-ilu. Gak percaya wis gak iku gak ono lah iku ya. Itu satu narasi. Tetapi dalam hal memilih baju ini, memilih baju. Aku terpengaruh narasi yang lain itu ya. Kenapa? Aku milih yang misalnya North Face itu. Dan karena North Face aku harus bayar lebih gitu. Ini narasi sebetulnya gitu. Barangnya ini loh podo ambil barang-barang liyo gitu ya. Ya. Jadi meskipun aku itu nggak percaya sama yang namanya klenik-klenikan itu gitu. Narasi tentang klenik, aku tahu itu narasi dan aku akan mengikuti narasi yang lain gitu. Misalnya narasi bahwa yang namanya kalau di bandara itu ya dikasih tahu di bandara enaknya itu kamu datang 2 jam atau 1,5 jam sebelum boarding gitu ya. Ini narasi gitu ya. Ini narasi semua narasi. Nanti terus kemudian kalau aku masuk lounge itu harus bayar ekstra gitu. Ini narasi semua. Lah kenapa kok aku nggak lungguh nang misalnya nang apa nang emperan aja nggak bayar gitu ya itu. Ya itu narasi. Jadi narasi kita itu akhirnya manusia itu berbeda dengan binatang non manusia gitu. Yang lain. Duh, kalau gini, kita itu tidak bisa mengatakan kita itu berbeda dengan binatang yang lain. Loh, satu binatang dengan binatang lain itu ya berbeda, Wim itu. Beda banget itu. Oh, kemarin tuh ada yang nanya, Dok, kalau kita itu binatang Dok, kenapa kalau kita itu binatang, kok kita itu beda sendiri dengan yang lain? Loh, yang lain itu juga beda dengan yang lain. Misalkan kupu sama harimau. Coba, kamu apa yang sama dengan kupu dan harimau gitu? Beda jauh gitu. Nah, kan kita ini aneh. Bahwa yang namanya manusia itu berbeda dengan binatang yang lain. Lah, kupu juga berbeda dengan binatang yang lain. Gitu. Laler juga beda dengan binatang yang lain gitu ya. Ya ini ajaib kok manusia itu. Manusia ini kepedean mengatakan bahwa dia itu berbeda. Tapi ya berbeda dengan yang lain. Mereka tidak ngomong bahwa yang namanya binatang-binatang itu juga berbeda. Gitu. Antara kupu dengan harimau. Coba kamu melihat perbedaannya, persamaannya di mana? Gitu. Kamu nggak lihat persamaannya. Gitu. Jadi perbedaan antara manusia dengan kupu itu berbedanya ya sejauh antara kupu dengan harimau gitu. Apa itulah ya. Nah, sekarang kalau kita mengatakan bahwa kita ini secara evolusioner itu berbeda karena kemudian kita itu mempunyai kesadaran gitu. Apa kesadaran ini penting? Nggak penting bagi kehidupan itu. Wet ringen itu ya, gak duwe kesadaran sampai saiki survive itu nggak punah-punah gitu. Yeah. Ringen gitu ya. Ya, kecoa itu nggak sadar. Loh, iya. Kecoa itu nggak sadar, dia nggak punya kesadaran. Tapi kecoa itu selama 500 juta tahun, ya, 400 juta tahun, kecoa itu bertahan hidup itu. Dinosaurus saja kalah itu. Sama kecoa itu. Ya, itu.
Jadi kalau kita berbicara dinosaurus kena azab dok jadinya. oh iya, dinosaurus kena azab gitu. Ya itu adalah sebetulnya yang nanti kapan-kapan kita ngomong tentang apa namanya ini apa namanya kepunahan massal gitu. Ya, Oh ya siap. ya. Karena ya kita ngomong otak dulu lah. 4 kali 5 kali ngomong otak ya. Ini kan Sudah wis setengah jam dok. nggak apa-apa gitu kan setengah jam, 1 jam ya. Nggak apa-apa. Ini overview aja apa namanya sekilas ya, itu sekilas saja. Nanti kalau kita misalkan mempelajari otak rasional itu apa gitu ya. Nah, nanti kita mempelajari lagi emosi itu apa, emosi tok gitu. Jadi kita jam cerita emosi tok gitu ya. Tuh. Siap. Itu ya gitu. Nah, itu yang namanya. Nah, kita yang akhirnya kita itu manusia karena kita berbedanya apa manusia itu dengan apa namanya binatang-binatang yang sadar yang lain, misalnya bonobo, simpanse, gitu ya. Mereka sadar memang itu. Mereka itu sadar itu. Tapi apa bedanya gitu? Manusia ini ya memang kita banyak yang tidak paham, akhirnya ya nggak menyadari, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran bahwa manusia itu, Homo sapien itu bukan manusia satu-satunya yang pernah hidup bareng gitu ya. Kita ini manusia Homo sapien ini setidaknya pernah hidup dengan 5 manusia lain gitu. Kita pernah hidup bareng dengan yang namanya Homo erectus. Meskipun Homo erectus itu 2 juta tahun yang lalu itu ya. Wow, jutaan, kira 1,5 juta lebih dulu ada dari manusia. Tapi kita pernah hidup bareng. Homo sapien hidup pada saat yang bersamaan dan pernah hidup bareng pada tempat yang sama dengan Homo erectus. Gitu. Homo sapien ini pernah hidup bareng dan ketemu berinteraksi dengan yang namanya Homo Neanderthal. Pernah gitu. Kita pernah hidup sejaman dengan Homo Denisovan itu ya. Kita pernah hidup bareng dengan Homo luzonensis itu. Pernah itu. Kita hidup bareng dengan Homo florescensis. Kita pernah itu. Hanya saja mereka punah lebih dulu itu. Punah, mereka udah punah. Yang paling akhir punah adalah Homo florescensis kira-kira 20 juta tahun yang lalu punah gitu ya. Di Flores itu ada. Flores. Nah, yang terakhir ketemu Luzon. Ternyata di Luzon itu ada gitu ya. Jadi yang namanya Homo erectus itu akhirnya berevolusi jadi Homo luzonensis di Pulau Luzon di Filipina itu. Baru ketemu Filipina, tahun 2019 itu. Nah, kita pernah hidup dengan 5 manusia yang lain gitu. Selain Homo sapien itu. Apakah mereka punya kesadaran? Punya itu. Ada bukti-bukti bahwa mereka itu sadar gitu. Jelas itu ya manusia itu. Homo Neanderthal itu. Apakah mereka itu saling membunuh? Justru tidak. Homo Neanderthal itu lebih altruis daripada Homo sapien. Di zamannya yo, kira-kira 80.000 sampai 100.000 tahun yang lalu ditemukan bukti-bukti bahwa yang namanya Homo Neanderthal itu merawat warganya yang cacat itu. Padahal tahun-tahun segitu manusia enggak itu. Homo sapien enggak, kalau ada cacat dibuang ya. Homo sapien kalau ada warganya anaknya cacat dibuang itu. Dibuang itu, dikucilkan, nah, mati dengan sendirinya gitu. Sementara Homo Neanderthal itu mereka lebih penyayang terhadap orang-orang yang punya handicap gitu ya. Bukti-buktinya banyak itu. Buktinya bahwa mereka itu merawat orang cacat gitu ya. Homo Neanderthal. Dan Homo Neanderthal itu nenek moyangnya orang-orang apa namanya Eropa itu. Jadi kamu Viking. Jadi kamu Viking. Ya, orang Eropa. Homo Neanderthal itu Eropa itu. Di Eropa sana. Jadi ya modelnya orang-orang Eropa. Meskipun ya orang Eropa dengan kita ya sama sekarang ini ya. Jadi
nenek moyang kita bersama manusia ini, ya tuh, nenek moyang kita bersama, selain manusia, selain orang-orang Afrika, gitu. Jadi manusia Homo sapien non Afrika mempunyai ibu yang sama, itu. Bayangin loh, mempunyai ibu yang sama. Sementara itu Homo sapien Afrika dan yang non Afrika gabung mempunyai ibu yang sama lagi, gitu ya. Jadi kenapa kita melihatnya dari kajian genetika bahwa ada gen Homo neanderthal di mitokondria kita. Berarti itu diturunkan oleh garis ibu itu. Kenapa? Karena mitokondria itu pada sel telur ada di dalam inti sel gitu, ada di dalam sel telur gitu ya. Sementara pada sperma yang namanya mitokondria itu ada di ekornya. Pada saat terjadi pembuahan, kepalanya sperma itu masuk, ekornya itu lepas. Jadi mitokondria sperma itu tidak ikut dalam pembentukan janin itu. Jadi kalau kita menemukan gen pada mitokondria itu berarti dari garis ibu itu. Dan seluruh orang di dunia kecuali orang Afrika mempunyai gen yang sama itu. Dan itu didapatkan dari Homo neanderthal. Jadi yang namanya manusia-manusia di seluruh dunia non Afrika itu adalah hasil ngentu antara Homo sapien lanang dengan Homo neanderthal wedok. Ya. Itu menghasil itu. Nah, itu ibu kita bersama itu. Ibu kita bersama nenek moyang itu. Nah, sementara ini Homo neanderthal ini juga mempunyai nenek moyang yang sama dengan Homo sapien dan Homo erectus sebelumnya. Dan kita mempunyai nenek moyang yang sama yang disebut Lucy itu, yang ketemu tahun 70-an, Lucy itu ya, itu. Lucy itu belum Homo erectus, dia itu masih zamannya Australopithecus gitu ya. Disebut Australopithecus itu adalah di Afrika bagian selatan. Di selatan. Australo itu adalah selatan. Bukan di Australia, itu selatan. Selatan. Nah, itu. Nah, otak juga berkembang gitu ya. Jadi otak kita pada saat zamannya Lucy itu ya. Australopithecus, terus kemudian berkembang jadi otak Homo neanderthal, dan berkembang Homo erectus, dan Homo erectus itu menurunkan jadi yang ada yang namanya Homo neanderthal, ada Homo sapien, ada yang namanya Homo floresiensis. Ini perkembangan dari Homo erectus, dan Homo erectus sendiri itu lama gitu ya. Nah, otaknya Homo erectus memang lebih berat dari otak kita, tapi Homo erectus itu lebih tinggi gitu ya. Homo erectus itu kira-kira tingginya 170 gitu ya. Ya nggak sampai lah 2 meter, itu nggak ada gitu ya. Kalau orang tingginya 2 meter itu gampang mati itu. Gampang mati orang tingginya 2 meter itu. Gampang mati itu. Nah, otaknya juga begitu. Nah, otak kita, otak manusia itu ya, otak Homo sapien itu justru menurun volumenya gitu. Kalau dibandingkan manusia Homo sapien zaman sekarang dengan Homo sapien zaman pemburu pengumpul kira-kira 20.000 tahun yang lalu. Otak kita susut gitu ya. Kemampuan kita turun drastis kalau dibandingkan dengan kemampuan atau kecerdasan individual nenek moyang kita Homo sapien di masa pemburu pengumpul gitu. Nah, cara kerja otak kita itu kenapa? Karena makin lama kita memang tidak perlu bisa segala hal gitu. Kamu nggak perlu. Misalnya nambal ban, nggak usah memang lapo, apa jenenge belajar nambal ban, kayak noai gitu ya. Gitu. Kita tidak perlu bisa dalam segala hal. Kita juga nggak perlu tahu dalam segala hal. Dan itu membuat kemampuan otak kita menurun. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana kita cara merawat otak gitu ya? Otak kita itu bisa rusak apa enggak sih gitu ya. Itu pertanyaan sederhana itu. Otak kita itu bisa rusak apa enggak sih gitu itu. Ya bisa, Wim, yang namanya otak rusak itu. Misalnya kon kecelakaan, Wim,
jebret. Juta sih deh Rusak otakmu gitu ya gitu. Jadi misal stroke misalnya ada pecah pembuluh darah gitu ya. Ya rusak otaknya gitu. Itu yang namanya rusaknya otak. Tapi kalau kita terus bertanya, bagaimana kita merawat supaya otak kita tidak rusak? Tuh. Ya hidup yang sehat gitu ya. Loh, cepat atau lambat otak kita akan menyusut, akan mengalami kematian sel itu. Selalu itu. Karena sel kita ini semua termasuk sel otak itu punya yang namanya program bunuh diri sel. Setiap sel itu punya program itu gitu ya. Semua itu. Nah, program bunuh diri sel itu yang disebut apoptosis itu ya. Nah, kalau pada jaringan-jaringan yang lain, kulit misalnya, atau mukosa mulut itu. Kalau jaringan itu mati, ada sel mati, jaringan mati, ada regenerasi gitu. Ya, kulit kita itu pada saatnya, pada masanya akan mengalami program bunuh diri sel. Mati jaringannya. Tapi terus kemudian ada regenerasi lagi. Jadi ada permajaan. Nah, di otak nggak ada gitu. Di otak nggak ada. Sel otak yang mati tidak akan digantikan oleh sel baru gitu. Itu perbedaannya jaringan otak atau sel otak dengan jaringan atau sel yang lain. Tidak ada regenerasi dalam otak kita, di otak kita. Jadi kalau orang itu stroke, ya sudah yang rusak nggak mungkin diganti gitu. Nggak mungkin itu. Kenapa gitu loh? Ya memang hukum alamnya gitu ya. Perbedaan otak gitu. Jadi kalau jadi otak kita bisa rusak karena apa? Stroke satu ya. Terus kemudian keracunan bisa. Cedera, jelas cedera. Keracunan apa tuh? Ya. Keracunan macam-macam itu bisa rusak itu ya. Keracunan macam-macam. Misalnya keracunan alkohol itu rusak otakmu. Gitu. Keracunan loh ya, itu. Keracunan air bisa rusak otakmu. Loh, apa ada orang keracunan air? Ada, Wem, itu. Misalnya, tubuh kita itu memerlukan air dalam batas tertentu. Kalau kelebihan, tubuh kita itu tubuh kita itu memerlukan air kira-kira 2 sampai 3 cc per kilogram berat badan per jam. Gitu. Misalnya berat badanmu itu 50 Wim ya. 50 ya, 50. Berarti kamu memerlukan 100 sampai 150 cc per jam itu ya. Ya gitu ya. Per jam itu. Oke. Nah, itu. Jadi maksimal berapa sih kita minum? Ya kira-kira 2.500 sampai 3.000 cc ya, 3.000 liter itu. Tapi begitu kamu minum misalnya 4 liter, itu kebanyakan air itu. 8 liter. Oh, itu namanya water excess ya. 8 liter, 6 liter, 8 liter. Tubuhmu mengalami water excess. Keracunan air. Apa dampaknya? Oke ya. Ya gak apa-apa nih padha mbek kon elek ngono. Ya, lanjut. Ya. Jadi kalau kemudian apa yang terjadi water excess di otak kita? Pada saat water excess terjadi di otak itu terus kemudian yang namanya elektrolit itu adalah konsentrasi elektrolit di dalam serum akan berbeda. Misalnya natrium, begitu kamu tambahin air, konsentrasi natriumnya jadi lebih kecil itu. Ya. Konsentrasi kaliumnya jadi berkurang itu. Sehingga yang namanya eksistensi sel itu jadi terganggu, bahkan bisa mati gitu. Jadi minum air kebanyakan itu membuat otakmu rusak juga gitu. Ya. Jadi ya jangan ngomong alkohol itu merusak utek. Iya kalau kebanyakan, sama air itu kalau kebanyakan yang rusak utek gitu ya. Sama itu. Nah, keracunan banyak bahan-bahan yang bisa merusak otak itu, asal kita sadari gitu bahwa otak itu rusak. Nah terus kalau lihat
bokep itu merusak otak apa enggak gitu. Lah itu dok ingin takon. Banyak yang tanya itu dok. Ya. Loh, jawabannya enggak itu. Enggak itu. Jawabannya itu enggak. Loh itu kok pernah ada penelitian bahwa otaknya orang apa yang nonton bokep, penggemar bokep itu dibandingkan yang tidak itu beda. Loh, ya memang dari sononya. Jadi kalau kita itu melihat ini penonton yang satu orang yang gemar nonton bokep, terus yang satu itu bukan penggemar. Terus kemudian diperiksa dengan MRI atau PET scan, kalau kita melihat perbedaan, bukan gara-gara nonton BF terus kemudian otaknya berubah, bukan. Justru karena otaknya model begitu, dia jadi seneng BF gitu loh ya. BF. Cara mikirnya itu gitu ya. Jadi kesimpulannya terbalik tuh ya. Kesimpulannya terbalik. Nah, kesimpulannya salah. Nah, narasinya salah. Kelihatannya logis, tapi nggak masuk akal gitu ya. Jadi yang benar itu adalah karena itu berbeda. Ini penonton penggemar bokep, yang ini bukan. Di MRI loh kok berbeda. Berarti kalau yang begini itu, yang model begini, dia seneng bokep, yang begini nih, dia seneng meditasi gitu loh ya. Tapi ya, apakah bokep merusak? Ya nggak ada. Bahwa yang namanya nonton bokep itu memang mempunyai kecenderungan atau mempunyai potensi nyandu, memang iya. Itu seperti game online itu kan juga punya potensi kecanduan gitu. Ya. Memang iya, dan itu tergantung orangnya gitu. Jadi kalau nonton bokep, otak rusak enggak? Enggak, tapi berubah gitu. Loh, kenapa berubah? Lah iyalah, Wim, kamu dari enggak tahu model segala macam posisi, atraksi, kamu jadi tahu. Berarti otakmu berubah sekarang gitu. Seperti otak kita itu plastis, otak kita itu setiap saat itu mengalami perubahan. Sama, kamu nonton film National Geographic, otakmu berubah gitu. Yang kemarin kamu nggak ngerti bahwa yang namanya Fir'aun itu ada sekian banyak, begitu nonton National Geographic, pengetahuan tentang Fir'aun itu jadi berubah. Terus kan mali takon, lho lah sing musuhne Nabi Musa itu Fir'aun sing ndi kan gitu. Jadi ada perubahan di otakmu, tapi bukan berarti rusak. Enggak gitu. Yang rusak ya tadi stroke, trauma, benturan, keracunan itu stroke. Tapi kalau nonton bokep enggak rusak. Pengetahuanmu tentang yang saru-saru bertambah gitu. Sama nih dok, ada yang lagi ngetren biasanya dok, lagi itu soal pengasuhan anak gitu. Jadi kemarin ada yang tanya biasa dok, apakah benar? Kurang berapa menit? Ngusik sak menit dok. Hah? 5 menit. 5 menit. Jadi ada yang tanya, apakah benar jika membentak anak ya itu menyebabkan otak si anak tuh rusak, ada ratusan atau puluhan ribu miliar sel yang mati gitu. Enggak bahwa otaknya anak yang dibentak berbeda dengan otaknya anak yang tidak dibentak. Iya, memang iya. Tapi itu adalah masalah hubungan antar neuron. Bukan terus neuronnya rusak gitu. Lalu mbok bentak sedino ping 4 loh. Terus kemudian masuk miliar. Radiota. Lak mati. Radiota. Utake gak ono. Ya. Semoga ya semoga kemarin yang tanya udah terjawab. Dan itu sebagai memang ya sebagai gimana? Jenis pengasuhan itu, cara pengasuhan memang akan memberikan hubungan yang berbeda di otak, tapi ya bukan rusak, beda aja gitu ya. Ya, jadi itu pertanyaan pembuka buat sesi tema berikutnya itu ya, tentang pengasuhan. Oke. Pengasuhan ya, Wim. Ya. Orang siro loh, Dok. Pengsiruan, Dok ya. Pengsiruan. Ya. Siro deh. Ya, makasih Dok hari ini ya, Dok ya.
Terima kasih untuk hari ini. Makasih semuanya yang telah menonton. Oke. Lanjut Oke. minggu depan. Minggu depan bisa, Dok? Apa? Minggu depan? Minggu depan bisa? Minggu depan, muga-muga iso. Yes, anggapin iso sih. Iso digarap yo. Oke. Oke, ya. Ya, makasih, Dok. Oke. Semuanya.